Kalau segitu patah hatinya. Lo kalau mau balik-balik aja. Lo kalau mau balik-balik aja. Pada akhirnya, di atas karir, kehidupan pribadi yang harus dilalui Sheila terbilang berat. 7 Agustus 2008, pemeran yang membintangi film tentang cinta tahun 2007 bersama Vino Bastian ini tertangkap basah sedang pesta narkoba di sebuah apartemen dengan 4 kawannya. Sheila diganjar hukuman 1 tahun penjara, potong masa tahanan, dan denda sebanyak 5 juta atas perbuatannya tersebut. Dan sebenarnya itu hanya pelarian sesaat yang pada akhirnya merugikan diri aku sendiri. Karena aku sangat mencintai orang dan kecewa. Dan akhirnya menyakiti diriku sendiri dengan memakai. Dan akhirnya aku menyesalkan, akhirnya aku yang rugi sendiri. Tapi ya udah, aku tetap tidak menyalahkan siapapun, dan toh ada baiknya di balik itu semua gitu. Walaupun banyak judgmental orang yang kayak oh lo pemakai, lo begini, lo begitu, it's okay. Yang penting Sheila merasakan keindahan di balik itu gitu loh, seperti pemulihan hubungan Sheila sama mama. Perkara hukum Sheila sebenarnya belum usai. Meski bebas, ia tetap dibayangi hutang kurungan sesuai ketentuan hukum. Tapi di titik tertentu, Sheila merasa dirinya lebih seniman ketimbang segedar selebritas. Fokusnya pada karya dan pengembangan bakat lebih kuat ketimbang berburu eksistensi di media dalam bingkai sensasi. Tahun 2009, di masa bebas, saat sudah mulai kembali menata hidup, Sheila melebarkan sayap di bidang tarik suara dan merilis single Damai Bersamamu di tahun 2009 di bawah perusahaan rekaman milik penyanyi dangdut Inul Daratista. Aku termenung di bawah mentari. Sheila nggak pernah punya satu kesempatan di mana Sheila benar-benar bernyanyi yang benar-benar karakter Sheila sesuai dengan karakter suara Sheila gitu. Sheila kayak nggak pernah merasa bahwa Sheila mendapatkan kesempatan itu gitu. Sabdamu bagai air yang mengalir. But you know, aku masih 26 tahun, aku masih belum tahu ke depan seperti apa. Mungkin aku bisa dapat kesempatan atau mungkin enggak. Tapi yang jelas memang ya aku suka. Terangi semua jalanku. Jadi emang Mbak Inul waktu itu datang, terus dia menawarkan. Terus dikasih 2 pilihan, kamu mau lagu religi atau mau misalnya yang agak sedikit religius atau mau lagu yang kayak biasa aja. Dan pada saat itu kan Sheila lagi down banget, dan Sheila rasa untuk membangun Sheila itu lagu yang agak sedikit religius, dan akhirnya sebenarnya mau Sheila persembahkan untuk misalnya terima kasih untuk atas apa yang sudah Sheila lalui gitu loh dengan melalui lagu itu gitu. Dan akhirnya muncullah Damai Bersamamu itu. Tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Namun, belum sempat promo, Sheila Marcia harus kembali menghadapi kenyataan pahit. Ia harus kembali mendekam di bui di rutan Pondok Bambu. Setelah pemanggilan kejaksaan dianggap diabaikan, Sheila dijemput paksa di Bali dan dijebloskan kembali ke dalam penjara. Plong banget, tapi kan akhirnya masuk lagi. Itu perihnya bukan main. Sheila seperti dipermainkan hukum gitu loh. Soalnya waktu itu kan udah banding dari 1 tahun turun ke 7 bulan. Dan harusnya Sheila keluar hari ini, Sheila ditahan karena tunggu surat perpanjangan. Bahwa Sheila ditahan lagi apa enggak. Sampai besok pagi ditunggu nggak ada surat perpanjangan. Akhirnya mereka tidak ada alasan untuk memperpanjang Sheila ada di penjara lagi. Akhirnya ya mereka harus keluarin Sheila dong. Ternyata ada yang kasasi, naik lagi 1 tahun. Sampai ada orang yang beranggapan bahwa Sheila 2 kali masuk penjara gara-gara Sheila pakai lagi. Padahal tidak gitu. Padahal dan katanya mereka sudah mengirim surat ke kuasa hukum bahwa kasasinya tuh naik 1 tahun dan segala macam, padahal nggak ada surat apapun yang kita terima gitu loh.
kita cukup kecewa karena pas dijemput lebih dari 10 orang mungkin polisinya, jadi kayak teroris aja gitu. Shock, stres, ngerasa ini akhir dari dunia. Ngerasa kayak udahlah, udah nggak bakal ini lagi lah. Jadi maksudnya entertain lagi, udah goodbye lah, gue udah rusak deh, udah namanya deh, udah kayak gitu, udah kayak pasrah gitu. Tapi pada akhirnya ada satu titik di mana ya itu mungkin support dari mama juga ya, support dari orang-orang yang disayang juga sekitar Sheila, teman-teman Sheila yang benar-benar teman yang tidak menjerumuskan Sheila, itu membuat Sheila bangkit bahwa no, Sheila nggak boleh kayak gitu, Sheila nggak boleh ngerasa kayak gitu, Sheila harus positif dan Sheila harus bangkit gitu. Apalagi awalnya dibilang bahwa ya oke, kamu harus masuk kayak gitu, wah itu udah lemes banget. Sheila banyak melihat lebih banyak lagi orang yang lebih parah, karena kan memang Sheila cuma waktu masa pakai itu cuma 3 bulan. Akhirnya tertangkap, jadi Sheila merasa bahwa aduh Tuhan sayang banget sama Sheila, karena banyak sekali yang meninggal di situ juga. Sedih sih ngelihatnya, tapi Sheila juga bersyukur Sheila nggak sampai ke situ. Ada Josh Peter atau yang lebih dikenal dengan nama Jupiter Fortissimo, artis yang memberi perhatian penuh pada Sheila saat itu. Tapi Maria, ibunda Sheila, menjadi sosok yang kembali tampil dengan kematangannya. Seolah menebus bagian waktu yang pernah dilewatkan Sheila tanpa dirinya dalam keadaan sulit, Maria terus memastikan putrinya kuat menghadapi kehidupan di balik jeruji dalam kondisi mengandung. Mama sampai ngekos deket Pondok Bambu, banyak banget. Setiap hari datang ngunjungin, sampai yang pas di kunjungan itu sampai nggak bisa ngomong apa-apa, cuma pelukan dan nangis. Udah kayak nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Sometimes ada cerita, sometimes kalau nggak ada cerita cuma pelukan selama 1 jam gitu. Sheila kembali ke penjara adalah cerita yang menghiasi media, tapi ia menjadi semakin panas karena saat itu Sheila dikabarkan hamil. Seorang musisi mengakui sebagai ayah si bayi, padahal Sheila juga sedang menjalin hubungan dengan lelaki lain. Ujian berat bagi Sheila terasa bertubi-tubi. Ini nggak pernah saya ceritain ya sama media manapun. Tiba-tiba dia ngomong, aduh ada polisi.